Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muklis Tri Mulia Marpaung. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul ilmu dan bahasa. Sebelum kita menelaah ilmu dan bahasa menurut filsafat, alangkah baiknya kita mengetahui hakikat dari ilmu dan bahasa. Bahasa adalah simbol yang membawa makna. Makna dasar dari bahasa dapat ditetapkan melalui konvensi masyarakat penggunanya, dan kualitas makna ditentukan oleh konteks dan kemampuan orang dalam menginterpretasikan simbol bahasa. Serta makna yang dapat dipahami oleh penerima pesan dari simbol bahasa akan selalu bersifat interpretatif dan tidak akan dapat menjangkau makna hakiki dari sebuah simbol. Adapun pengertian ilmu atau sains dan pengetahuan atau knowledge adalah dua bidang yang berbeda. Pengetahuan atau knowledge merupakan kumpulan upaya dan pemahaman, pikiran, perasaan, dan pengalaman yang diperoleh manusia ketika berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitarnya, yang kemudian diabstraksi dalam bentuk pernyataan, ungkapan, artistik, teori, dalil, rumus, atau hukum. Nah, knowledge merupakan terminologi generik yang mencakup segenap bentuk yang kita ketahui seperti filsafat, ekonomi, seni, bela diri, dan biologi. Adapun ilmu merupakan bagian dari pengetahuan atau knowledge itu sendiri yang membahas bidang pengetahuan tertentu yang tersusun secara sistematis, kemudian diperoleh dengan observasi ataupun tahapan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Baik, esensi bahasa ditinjau dari segi filsafat. Yang pertama itu adalah filsafat analitik. Filsafat analitik itu adalah filsafat linguistik yang penggunaan istilahnya tergantung pada preferensi filsuf yang bersangkutan. Tokoh yang mengembangkan filsafat analitik ini adalah Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Yang kedua, filsafat sintetik. Filsafat sintetik ini adalah filsafat yang menekankan berlebihan pada logika analitik dalam berfilsafat, seperti yang telah kita amati, sering menimbulkan pandangan yang mengabaikan semua mitos dalam pencarian sistem ilmiah. Yang ketiga itu filsafat hermeneutik. Filsafat hermeneutik adalah cara berpikir filosofis yang mencoba menjelaskan konsep dalam bahasa. Proses pemahaman ini biasa disebut dengan interpretasi, apakah dalam bentuk penjelasan atau penerjemahan. Tokoh filsafat ini adalah Hans Georg Gadamer dan Cecil Marher. Hubungan bahasa dan pengetahuan bahasa. Relasi antara hubungan bahasa dan pengetahuan bahasa dapat dikatakan sebagai hubungan kausalitas, dan di dalam perkembangannya bahasa sudah dijadikan objek menarik bagi perempuan, pembahasan sudah dijadikan objek menarik bagi perenungan, pembahasan dan penelitian dunia filsafat. Selain bahasa mempunyai daya tarik tersendiri, ia juga memiliki kelemahan sehubungan dengan fungsi dan perannya yang begitu luas dan kompleks. Seperti ia tidak mengetahui dirinya secara tuntas dan sempurna, sehingga filsafatlah yang memberikan pada dirinya. Kajian filsafat. Yang pertama itu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menerangi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah metode filsafat. Yang kedua ada ontologi, yang membahas keberadaan sesuatu berdasarkan sifat konkret secara kritis. Pemahaman ontologi meningkatkan pemahaman manusia tentang sifat dasar berbagai benda yang akhirnya ditentukan pendapat bahkan keyakinannya mengenai apa dan bagaimana sesuatu itu dicari. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan bidang kajian yang membahas soal-soal seputar nilai kegunaan pengetahuan. Jika merujuk pada pembagian filsafat berdasarkan konsen perbincangannya, aksiologi merupakan cabang terakhir dari cabang utama filsafat setelah ontologi dan epistemologi. Adapun ciri-ciri bahasa universal. Sebelum kita mengkaji ciri-ciri bahasa secara universal, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud universal itu. Universal berarti menyeluruh. Kata universal itu diterjemahkan dengan keseluruhan. Dalam terjemahan lain, kata universal memiliki padanan kata yang relatif sama, yakni universalis
atau seseorang yang selalu berpikir secara menyeluruh. Adapun ciri-ciri bahasa universal, yang pertama, bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang kedua, bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna, entah kata, frasa, kalimat, ataupun wacana. Pandangan ahli bahasa tentang bahasa. Yang pertama itu menurut Ferdinand de Saussure sangat menekankan bahwa tanda-tanda bahasa secara bersama membentuk sistem, bahwa bahasa dengan kata lain berwatak sistematik dan struktural. Dengan pandangan terhadap sistematika, bahasa ini de Saussure berpendapat telah menjalankan pengaruh yang dahsyat. Hal ini mengisyaratkan bahwa sistem bahasa bukan saja mengacu pada bahasa moral, namun juga mencakup pada sistem kebahasaan lainnya yang bersangkutan sosio-budaya dari kehidupan manusia. Itu salah satu pendapat yang diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure. Adapun juga pendapat yang diungkapkan oleh Noam Chomsky, yakni suatu bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan, yang mana bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan manusia sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, hubungan bahasa, yakni bahasa dan filsafat memiliki hubungan bahasa dengan filsafat. Bahasa dan filsafat memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat dan sekaligus merupakan hukum kausalitas yang tidak dapat ditolak kehadirannya. Karena itulah seorang filsuf atau ahli filsafat, baik secara langsung maupun tidak, akan senantiasa menjadikan bahasa sebagai sahabat akrabnya yang tidak akan terpisahkan oleh siapapun dan dalam kondisi objek yang sangat menarik bagi perenungan. Pembahasan dan penelitian dunia filsafat juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu sehubungan dengan fungsi dan perannya yang begitu luas dan kompleks. Salah satu kelemahannya yaitu tidak mengetahui dirinya secara tuntas dan sempurna. Kemudian, bagaimana dijelaskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal dan hukumnya. Hubungan bahasa dengan filsafat telah lama menjadi perhatian para filsuf, bahkan sejak zaman Yunani. Para filsuf mengetahui bahwa sebagai macam problem filsafat dapat dijelaskan melalui suatu analisis bahasa. Adapun kelemahan-kelemahan bahasa. Pertama, bahasa sebagai suatu sistem simbol ternyata tidak dapat mengungkap seluruh realitas yang ada di dunia. Yang kedua, bahasa ketika digunakan oleh pengguna bahasa seringkali memiliki kecenderungan emosional dan tidak terarah. Yang ketiga, sering dijumpai ungkapan-ungkapan bahasa dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan kampanye, ras, suku, doktrin, ataupun ajaran-ajaran tertentu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.